Hai teman-teman, selamat datang di Metaverse. Metaverse lagi ngetrend banget nih. Tapi sebenarnya, apa sih Metaverse itu? Bayangkan dunia di mana dunia nyata dan digital menyatu. Metaverse itu seperti jaringan dunia virtual 3D, tempat kita bisa berinteraksi, melakukan berbagai aktivitas, bahkan menciptakan pengalaman sendiri. Anggap saja seperti game favorit kalian, tapi jauh lebih seru dan terhubung satu sama lain. Singkatnya, Metaverse itu seperti kita masuk ke dalam internet, bukan cuma melihatnya lewat layar. Ide Metaverse ini bukan hal baru loh. Sejak awal perkembangan teknologi komputer, para ilmuwan dan peneliti sudah membayangkan dunia virtual yang bisa kita masuki dan jelajahi. Para penulis fiksi ilmiah sudah lama membayangkan dunia virtual ini. Mereka menulis tentang dunia, di mana kita bisa berinteraksi dengan lingkungan digital, seolah-olah itu nyata. Istilah Metaverse sendiri pertama kali muncul di novel Snow Crash, karya Neil Stephenson, tahun 1992. Novel ini menggambarkan dunia virtual yang sangat mirip dengan konsep Metaverse yang kita kenal sekarang. Tapi sebenarnya konsepnya sudah ada sejak dulu, dari komunitas online dan eksperimen virtual reality. Komunitas-komunitas ini menjadi cikal bakal dari apa yang kita sebut Metaverse saat ini. Ingat Second Life? Itu contoh awal platform yang mirip Metaverse. Di sana, pengguna bisa membuat avatar dan berinteraksi dalam dunia virtual yang luas. Seiring waktu, konsep ini berkembang, didukung oleh kemajuan teknologi, dan keinginan kita untuk pengalaman yang lebih seru. Teknologi seperti VR dan AR semakin canggih, memungkinkan kita untuk merasakan dunia virtual dengan cara yang lebih nyata. Dari petualangan berbasis teks hingga pengalaman VR canggih saat ini, Metaverse telah berkembang pesat. Kita telah melihat evolusi dari game sederhana yang hanya menggunakan teks, hingga dunia virtual yang sangat imersif dan interaktif. Metaverse kini tidak hanya untuk bermain game, kita bisa menghadiri konser virtual, rapat, dan bahkan acara sosial dalam dunia digital ini. Masa depan Metaverse sangat menjanjikan, dengan potensi yang tak terbatas untuk mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, apa sih yang membuat Metaverse jadi nyata? Kuncinya ada dua, virtual reality dan augmented reality. VR itu seperti kita masuk ke dunia digital. Dengan headset VR, kita bisa berada di lingkungan yang benar-benar berbeda. Bayangkan menjelajahi reruntuhan kuno atau nongkrong bareng teman di clubhouse virtual. Kalau AR, itu seperti menambahkan elemen digital ke dunia nyata kita. Ingat Pokemon Go? Nah, itu contoh AR. Teknologi ini membuat batas antara dunia fisik dan digital semakin kabur, dan membuka jalan untuk pengalaman Metaverse yang lebih seru. Satu lagi yang penting di Metaverse, teknologi blockchain. Mungkin kalian kenal blockchain dari cryptocurrency, tapi fungsinya lebih dari itu. Di Metaverse, blockchain memungkinkan kepemilikan aset digital yang aman dan transparan. Disinilah serunya. Bayangkan punya tanah virtual, barang langka di game, atau karya seni digital. Blockchain memungkinkan kita untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan aset ini seperti barang fisik. Ini menciptakan ekonomi baru di Metaverse dengan nilai dunia nyata. Seperti punya tas ransel digital untuk menyimpan dan mengelola semua barang virtual kita. Bagian 5, dunia penuh peluang, menjelajahi manfaatnya. Sekarang, kita bahas kenapa Metaverse itu penting. Metaverse punya potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan kita. Bayangkan nonton konser virtual, menjelajahi tempat bersejarah dari ruang tamu, atau bekerja sama dengan rekan kerja di ruang kerja virtual. Kemungkinannya tak terbatas. Metaverse juga bisa membuat akses pendidikan, kesehatan, dan hiburan lebih mudah, tanpa batasan geografis dan ekonomi. Ini bukan cuma soal game dan hiburan loh. Metaverse juga berdampak besar pada industri seperti retail, kesehatan, dan pendidikan. Bagian 6, menghadapi tantangan, hambatan di jalan. Tapi, Metaverse juga punya tantangan. Tantangan ini tidak hanya teknis, tetapi juga sosial dan etis. Metaverse masih dalam tahap awal pengembangan, dan ada beberapa hal yang perlu diatasi. Pengembang bekerja keras untuk menciptakan dunia virtual yang aman dan inklusif. Privasi dan keamanan adalah hal yang sangat penting. Dalam dunia digital, ancaman terhadap data pribadi selalu ada. Dengan begitu banyak data pribadi yang dihasilkan di Metaverse, keamanan data harus dijamin. Aksesibilitas juga jadi tantangan. Bagaimana kita memastikan bahwa semua orang bisa mengakses teknologi ini?
Tidak semua orang punya akses ke teknologi atau sumber daya yang dibutuhkan untuk masuk ke metaverse. Di banyak daerah, infrastruktur teknologi masih terbatas. Lalu, ada masalah aturan dan etika. Bagaimana kita menetapkan standar yang adil dan merata di dunia virtual ini? Siapa yang membuat aturan di metaverse? Apakah kita membutuhkan regulasi baru atau bisa menggunakan yang sudah ada? Bagaimana mencegah pelecehan dan diskriminasi? Ini adalah masalah yang sangat serius yang harus ditangani dengan hati-hati. Ini masalah kompleks yang perlu diatasi seiring perkembangan metaverse. Dengan kerjasama dan inovasi, kita bisa mengatasi hambatan ini dan menciptakan masa depan digital yang lebih baik untuk semua. Bagian 7. Masa depan sekarang, metaverse hari ini. Meskipun ada tantangan, metaverse sudah mulai terasa dampaknya. Perusahaan seperti Meta, dulu Facebook, Microsoft, dan Nvidia berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan metaverse. Kita sudah melihat konser virtual, peragaan busana, dan bahkan pameran seni di metaverse. Orang-orang membeli real estate virtual, membuat dan menjual karya seni digital sebagai NFT, dan membentuk komunitas di dunia virtual ini. Metaverse bukan lagi konsep masa depan, tapi sudah terjadi teantri. Bagian 8. Sekilas tentang masa depan metaverse. Jadi apa yang akan terjadi di masa depan metaverse? Pertanyaan ini mengundang banyak spekulasi dan antisipasi. Metaverse, yang saat ini masih dalam tahap awal pengembangan, memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan fisik. Seiring perkembangan teknologi, kita bisa berharap pengalaman yang lebih seru dan terhubung. Teknologi seperti realitas virtual, VR, dan realitas tertambah akan semakin canggih, memungkinkan kita untuk merasakan dunia digital dengan cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bayangkan masa depan di mana kita bisa berpindah dengan mudah antara dunia fisik dan virtual, tanpa hambatan. Dunia di mana batasan antara realitas dan dunia digital menjadi semakin kabur, menciptakan pengalaman yang benar-benar imersif dan interaktif. Di mana pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial tidak lagi dibatasi oleh lokasi fisik. Kita bisa bekerja dari mana saja, belajar dari institusi terbaik di dunia, tanpa meninggalkan rumah, dan berinteraksi dengan teman dan keluarga di lingkungan virtual yang terasa nyata. Metaverse punya potensi untuk mengubah cara kita hidup, bekerja, dan bermain. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun komunitas, dan berinteraksi satu sama lain di dunia digital. Ini adalah perjalanan ke wilayah yang belum dipetakan, penuh kemungkinan dan tantangan. Kita akan menghadapi tantangan baru dalam hal privasi, keamanan, dan etika. Tetapi juga akan menemukan peluang baru untuk inovasi dan kreativitas. Ini saat yang menyenangkan untuk menyaksikan lahirnya dunia digital baru. Kita berada di ambang revolusi digital, yang akan mengubah cara kita melihat dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Masa depan metaverse adalah yang penuh kemungkinan tak terbatas. Bagian 9. Petualangan metaverse kita. Metaverse bukan hanya keajaiban teknologi, ini cerminan dari hubungan kita yang terus berkembang dengan dunia digital. Ini adalah ruang di mana kita bisa mengeksplorasi kreativitas, terhubung dengan orang lain, dan mendorong batas-batas kemungkinan. Saat kita menjelajah lebih jauh ke wilayah yang belum dipetakan ini, satu hal yang pasti, metaverse akan tetap ada, dan ini akan menjadi perjalanan yang luar biasa. Bersiaplah melihat metaverse menanti.